Sudah terlihat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sempat. yang terhormat Ketua DPD PKB Jawa Barat, Bapak Andri Purtariandi SE, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Imas Rahaini, Ketua Bidang Kompetensi DPD PKB Jawa Barat, serta MC kita ada Teh Vindi, dan juga dari masing-masing DPC IPKB Kota Kabupaten se-Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi. Sebelumnya, sebelum saya lanjut materi, izinkan saya berpantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli bihun, dimasak nasi Cakep. di dalam kuali. Walau Cakep. tak WFA di akhir tahun, semangat Cakep. kerja harus tetaplah tinggi. Well, Bapak Oke Ibu, tuh. apakah sudah Well, well. menerima? Well, well. well, ngap. Iya, jadi Bapak Ibu apakah sudah menerima surat? Jadi hari ini itu ada terbit SE Menteri ya, nanti mungkin akan di-share juga dari DPD bahwa untuk penyuluh KB ini tidak berlaku WFA gitu ya, spesial. Kita selalu spesial pakai telur ya. Tapi kita harus tetap semangat ya di akhir tahun Bapak Ibu semuanya. Ya, baiklah, izin saya lanjutkan sesuai dengan paparan yang telah disampaikan Bu Imas tadi mengenai laporan-laporan bukti dukung. Nah, ini sudah kita susun bersama-sama. Yang pertama adalah laporan kegiatan BKB hadir di pertemuan BKB. Ini sudah dibuatkan format seperti ini ya. Nah, jenis kegiatan sebenarnya hampir mirip ya seperti tahun lalu, Bapak Ibu ya. Ada jenis kegiatan, waktu pelaksanaan hari tanggal, kemudian pukul berapa, sasarannya siapa, tempat kegiatannya di mana, dan disampaikan hasil kegiatannya seperti apa, dan dilampirkan R1 BKB tahun 2020. Jangan lupa dibubuhkan juga untuk tanda tangan penyuluh KB masing-masing ya. R1 BKB ini bisa di-download sebagai lampiran. Nah, seperti ini ya, jangan lupa juga ditandatanganin oleh pembina kelompok masing-masing yaitu penyuluh KB-nya dan juga ketua kelompok BKB. Lalu yang kedua adalah laporan kegiatan fasilitas politik integratif. Nah, ini juga masih sama formatnya, mulai dari jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, hari tanggal pukul, sasaran tempat kegiatan, hasil kegiatan, dan juga lampiran. Ada di laporan Sigadalab bulanan tabel 3B yang bisa di-download ya. Lampirannya kalau kita download tabel 3B itu Sigadalabnya itu seperti ini ya, jumlah keluarga anggota BKB yang hadir pertemuan. Jadi rekap jumlahnya. Kemudian selanjutnya ada lagi di laporan ketiga, itu ada laporan kegiatan keluarga anggota BKR yang hadir pertemuan penyuluhan BKR. Jenis kegiatannya, keluarga anggota BKR hadir di pertemuan penyuluhan BKR, waktu pelaksanaan, hari tanggal, pukul, sasaran, tempat kegiatan, hasil kegiatan, dan juga lampiran R1 BKR. Lampirannya kita download dari Siga seperti ini ya. Dan jangan lupa dibubuhkan tanda tangan ya. Nah, ini tanda tangannya di bawah. Kalau yang biasanya sasarannya itu banyak sekali, seperti di wilayah saya itu R1-nya bisa sampai 3-5 lembar juga gitu ya. Jadi apa tanda tangannya di halaman paling terakhir. Kemudian yang keempat adalah laporan kegiatan keluarga anggota BKL hadir pertemuan penyuluhan BKL, volume kegiatan 12 laporan dengan jenis kegiatan keluarga anggota BKL hadir di pertemuan penyuluhan BKL dengan rinciannya waktu pelaksanaan, hari tanggal pukul, sasaran tempat kegiatan, hasil kegiatan dan lampirannya R1 BKL. Jangan lupa dibubuhkan tanda tangan masing-masing penyuluh KB. Dan untuk lampiran laporan kegiatannya ini hasil download di R1 BKL ya. R1 BKL yang bisa kita download dari Siga dan jangan lupa dibubuhkan tanda tangan. Kemudian laporan yang kelima adalah laporan kegiatan lansia yang mendapat pemeriksaan kesehatan. Nah, ini adalah laporan Sidaya ya Bapak Ibu semuanya. Jenis kegiatannya lansia yang mendapat pemeriksaan kesehatan
Kemudian waktu pemeriksaan kapan, sasaran, tempat kegiatan, hasil kegiatan, dan lampirannya adalah rekapitulasi lansia yang mendapat pemeriksaan kesehatan. Nah, ini sudah dibantu untuk menyusunkan lampiran laporan kegiatannya, rekapitulasinya seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Ada tensinya berapa, pemeriksaan gula darahnya berapa gitu ya, pemeriksaan kolesterol berapa, asam urat berapa. Bagaimana kalau misalnya tidak lengkap gitu ya, hanya tensi saja atau sama gula saja, tidak apa-apa, tetap dilampirkan karena kalau kita lihat di aplikasi sidaya.kemendikbangga.go.id juga itu kita bisa mengisikan nol juga ya laporannya. Tapi bukan berarti nanti nama lansia ditulis semuanya, terus laporan apa itu tensinya nol semua tidak ya, tapi minimal tensi ini terisi gitu ya. Kemudian jangan lupa ditandatanganin penyuluh KB masing-masing. Dan untuk yang keenam adalah laporan kegiatan UPPKA yang hadir dalam pertemuan penyuluhan. Nih, jenis kegiatannya adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor yang hadir dalam pertemuan penyuluhan. Untuk rinciannya masih sama di waktu pelaksanaan hari tanggal pukul sasaran, tempat kegiatan hasil kegiatan, dan juga lampiran dari R1 UPPKA. Nah, untuk lampirannya bisa di-download dari SIGA ya Bapak Ibu semuanya. Seperti ini dan jangan lupa ditandatanganin oleh pembina kelompok masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yang tujuh adalah laporan kegiatan pertemuan PIK-R ya. Jenis kegiatannya pertemuan PIK-R, waktu pelaksanaan, sasaran, tempat kegiatan, hasil kegiatan, dan juga lampiran yang di-download dari SIGA dalam bulanan tabel 7A. Dan selanjutnya, nah ini lampirannya kalau kita download, ini tabel 7A itu seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Formatnya seperti ini, PIK remajanya yang ada berapa, yang lapor ada berapa gitu ya, jumlah pertemuan dan jumlah remaja yang hadir dalam pertemuan. Kemudian yang kedelapan, laporan kegiatan remaja hadir pertemuan pada PIK remaja. Nah, ini remaja hadir pertemuan pada PIK R. Ya, ini sama ya, lampiran R1-nya juga R1 PIK R. Nah, kalau kita download R1 PIK R seperti ini ya Bapak Ibu, nama kegiatannya apa, kemudian disesuaikan, lalu jangan lupa ditandatanganin oleh pembina kelompok masing-masing. Selanjutnya di yang ke-9 ada laporan kegiatan keluarga dengan Baduta yang mendapatkan sosialisasi pembinaan 1000 HPK. Masih sama jenis kegiatannya keluarga dengan Baduta yang mendapatkan sosialisasi atau pembinaan 1000 HPK, waktu pelaksanaan, hari tanggal pukul, sasaran, tempat kegiatan, hasil kegiatan, dan lampiran rekapitulasi jumlah keluarga Baduta yang mendapatkan sosialisasi 1000 HPK ya. Nah, ini bisa dilihat juga yang tadi disampaikan Bu Imas, kalau ProPN bisa dilihat juga dari SIGA, kalau misalnya tidak ini juga bisa kita bikin format sendiri ya, untuk format yang lebih sederhana dan untuk memudahkan teman-teman semua. Kemudian yang ke-10 adalah laporan kegiatan pengasuh pada TPA yang mendapatkan informasi ya, yang mendapatkan informasi kelas orang tua hebat ya atau kerabat. Jenis kegiatannya pengasuh pada TPA yang mendapatkan informasi kelas orang tua hebat, waktu pelaksanaan, hari tanggal pukul sasaran, tempat kegiatan, dan hasil kegiatan. Lampirannya adalah rekapitulasi jumlah pengasuh by name by address yang mengikuti kelas orang tua hebat. Seperti yang disampaikan Bu Imas tadi, kalau sesuai ketentuan sebenarnya adalah minimal 3 kali mengikuti kelas kerabat ya. Tapi karena mungkin di lapangan juga itu keadaannya kita bisa sefleksibel mungkin ya gitu ya. Karena kalau kita lihat yang punya sasaran TPA atau tamasya yang sasarannya banyak juga seperti di saya itu satu kecamatan saya ada 6 TPA seperti itu ya. Dan kenapa pengasuh-pengasuh yang tidak memiliki sertifikat itu kendalanya seperti apa saat saya kunjungan untuk layanan tamasya, mereka menyampaikan bahwa iya Mbak, apa itu biasanya karena kan jam kerja ya, jadi kalau kita menyimak kerabat nanti anak-anaknya bagaimana gitu ya, sementara ini keterbatasan gitu. Tapi kita sarankan karena ada YouTube-nya sehingga bisa disimak ulang begitu ya.
lampiran laporan kegiatan pengasuhnya. Nah, ini seperti ini ya. Nama pengasuh, kemudian pengasuh yang memiliki sertifikat seperti apa, pengasuh memiliki sertifikat BKB emas, siapa tahu pengasuhnya pernah ikutan BKB emas ya, pernah ikut di Sibima juga karena kita perlu mengenalkan layanan tamasya juga bahwa para pengasuh bisa belajar secara mandiri melalui Sibima BKB emas. Kemudian laporan kegiatan PIK-R dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi Cashpro dan gizi bagi remaja. Nah, ini jenis kegiatannya masih sama PIK-R dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi Cashpro dan gizi bagi remaja. Lampirannya hasil download SIGAL Simil tahunan dan tabel 4 atau laporan dengan lampiran notulen dan dokumentasi kegiatan. Kalau kita lihat itu tabel 4. Nah, ini kalau yang misalnya ada Pro PN juga itu di tabel 4 ya. Langsung spesifik ya bina keluarga remaja yang melaksanakan edukasi Cashpro dan gizi bagi remaja, tapi disesuaikan dengan wilayah masing-masing saja Bapak Ibu semuanya. Kemudian laporan kegiatan yang ke-12 adalah ayah atau calon ayah yang terpapar materi edukasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Jenis kegiatannya ayah atau calon ayah yang terpapar materi edukasi GATI, waktu pelaksanaan, sasaran, tempat kegiatan, hasil kegiatan, dan juga lampiran. Lampirannya adalah rekapitulasi data ayah atau calon ayah, by name by address juga yang terpapar materi edukasi GATI. Nah, ini formatnya bisa kita buat sederhana seperti ini ya. Nomor, nama ayah atau calon ayah, nicknya, usia, alamat, dan keterangan gitu ya. Jadi bisa kita menyampaikan ke para ayah saat ayah di BKB emas juga ya. Kalau di BKB emas kan kalau kita sudah melaksanakan modul kelima itu kan tentang ayah ya materinya. Dan kita menyarankan yang hadir para ayah. Nah, di situ bisa kita sampaikan sekalian sosialisasi GATI dan juga kalau kita ada forum genre di kecamatannya dan ada PIK-R juga, nah itu mereka kan ada yang laki-laki ya, yang sebagai calon ayah. Nah ini bisa dimasukkan juga untuk sosialisasi GATI. Kemudian yang selanjutnya, yang 13 adalah laporan kegiatan Kampung KB yang mendapat klasifikasi berkelanjutan. Jenis kegiatannya Kampung KB yang mendapat pembinaan klasifikasi berkelanjutan, waktu pelaksanaan, sasaran, tempat kegiatan, hasil kegiatan, kemudian lampiran screenshot kegiatan dari website Kampung KB. Nah, karena ini yang diminta adalah menunjukkan klasifikasi berkelanjutan, Bapak Ibu. Caranya adalah Bapak Ibu awalnya tidak perlu login dulu biar kelihatan nanti klasifikasinya. Caranya adalah buka website Kampung KB ya, kampungkb.bkkbn.go.id. Lalu kalau kita belum login kan di sini ada jelajahi percontohan statistik sama cari nama Kampung KB. Nah, di sini kita klik cari nama Kampung KB-nya. Kemudian ada filter mulai dari provinsi, kota kabupaten, lalu ada kecamatan dan juga ada kelurahan. Nah, disitulah nanti kita pilih lalu kita detail saat dibuka detail. Nah, ini salah satu contoh binaan saya. Ini ada di Kampung KB Rangkapan Jaya Baru. Nah, ini nanti akan muncul profil saat belum login ya. Nah, klasifikasinya berkelanjutan. Jadi terlihat di sini untuk klasifikasi gitu ya. Sementara untuk nama-nama kegiatan atau kegiatannya juga. Nah, ini kalau yang bawahnya adalah hasil saya screenshot dari saat saya login gitu. Nah, ini bisa kita lampirkan di kegiatan yang menu Kampung KB yang kegiatan berikutnya yang di bawah ya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 14 adalah Sebentar, laporan Kak Dila. Kak gimana? Dila, maaf. Ya? Kan itu yang berkelanjutan untuk PKB Madya. Nah, Oh teman-teman yang iya, PKB bawah, nanti judulnya dirubah aja. Ya, ya disesuaikan ya nah, Bu ya. karena ini contohnya untuk PKB Madya sebenarnya ya. Nanti yang untuk PKB muda ke bawah diganti aja judulnya. Judul Baik laporannya jadi Ibu. klasifikasi apa ya? Berkembang ya? Berkembang. Ya, yang mendapat klasifikasi berkembang gitu ya Bu ya. Ya, Tapi untuk yang apa, yang media ke bawah, tapi yang sudah berkelanjutan mungkin nggak klasifikasi apa-apa. berkelanjutan garing berkembang gitu ya Bu ya, nggak apa-apa Ya, ya. ya, ya. Oke, baik Ibu, siap.
Oke, selanjutnya yang nomor 14 adalah laporan kegiatan peserta KB aktif MKJP. Volume kegiatannya 12 laporan. Hasil download lampirannya dari Sigadalap laporan bulanan tabel 11. Kalau kita lihat tabel 11 itu seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Karena yang diminta adalah peserta KB aktif MKJP. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di sini dikasih kesimpulan ya. Kalau MKJP berarti kan kita ambil rekapnya jumlahnya dari implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi. Nanti dikasih aja catatan kesimpulan di sini bahwa jumlah peserta KB aktif MKJP itu sama dengan berapa dijumlah dari total MKJP tabel tersebut. Kemudian yang ke-15 adalah laporan kegiatan peserta KB aktif non-MKJP. Ini juga masih sama. Sigadalapnya laporan bulanan tabel 11. Yang membedakan adalah non-MKJP. Kalau non-MKJP berarti tinggal yang sisanya saja yang di eh, total ya. Suntik, pil, kondom, seperti itu ya. Ada mal juga ya kalau di sini. Kalau dari download Siga. Kemudian laporan kegiatan peserta KB pasca salin dan pasca keguguran. Nah, untuk ini peserta KB pasca salin dan pasca keguguran, lampirannya Sigayan KB di laporan bulanan tabel 4 dan tabel 5. Kalau kita lihat itu downloadan di tabel 4 itu seperti ini ya. Jadi jumlah pelayanan peserta KB pasca salin berdasarkan metode kontrasepsi ini adalah eh, kalau yang vaskesnya itu banyak, ininya pasti akan panjang sampai ke bawah ya. Tapi Siapa libur panjang, Lin? poin utamanya nanti adalah di jumlah totalnya di sini di bagian bawah paling akhirnya itu yang bisa mungkin menjadi catatan kesimpulannya jumlah total KBPP-nya berapa gitu ya. Kalau untuk pasca keguguran juga sama. Nah, ini kalau dipanjangkan juga ke bawah, ini saya ambil contohnya aja di atas sampai ke bawah. Biasanya pasca keguguran mungkin kadang ada, kadang tidak ada juga ya. Ini disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Kemudian di ke-17 ada laporan kegiatan fasilitasi momentum pelayanan KB dan kegiatan momentum lainnya. Nah, ini mungkin kita beberapa Alas kali sakit ya saya pada. melaksanakan kegiatan seperti kegiatan Harganas ya, pelayanan KB dalam rangka Harganas. Lampirannya adalah dokumentasi kegiatan. Kemudian, nah ini dilampirkan di seperti ini ya, harinya kapan, tanggalnya berapa. Kemudian ada juga momentum pelayanan KB dalam rangka apalagi ya kemarin Sumpah Pemuda gitu ya misalnya. Kemudian dalam rangka Semarak KBPP gitu ya. Dalam rangka Hari Ibu, adakah Bapak Ibu semuanya? Jadi kayaknya setiap momentum penyuluh KB gitu ya, selalu ada kegiatan pelayanan KB. Kemudian yang 18 adalah laporan kegiatan melakukan KIE dan konseling. Nah, ini jenis kegiatannya melakukan komunikasi informasi, edukasi, dan juga konseling dengan lampirannya adalah dokumentasi kegiatan saat kita melakukan KIE. Ini dilampirkan. Kemudian di 19 laporan kegiatan advokasi program kepada para pemangku kepentingan ya, volume kegiatannya 1, jenis kegiatannya advokasi program kepada para pemangku kepentingan, lampirannya adalah dokumentasi kegiatan. Nah, ini kegiatannya bisa dilampirkan saat kita advokasi ya kepada stakeholder setempat. Kemudian laporan kegiatan mekanisme operasional ya. Jenis kegiatannya mekanisme operasional, lampirannya SIGA dalam tabel 9. Nah, mekanisme operasional ini biasanya kita staff meeting ya paling tidak 1 minggu sekali itu biasanya dilakukan di balai masing-masing. Nah, ini bisa download dari tabel 9 bagi yang punya balai. Kalau yang tidak ada balai bisa ditambahkan dokumentasi saja saat melaksanakan kegiatan staff meeting. Kemudian laporan yang ke-21 adalah laporan kegiatan pendataan sarana Balai Penyuluhan KB, mendata IMP dan sub IMP dengan klasifikasi mandiri ya. Ini disesuaikan ya untuk yang Madya ya mandiri. Kemudian kalau yang di bawah Madya itu bisa berkembang ya. Nah, ini hasil dari
Mohon maaf. Lampirannya adalah K0 BP bagi yang mempunyai balai, karena ini pendataan sarana balai, kemudian pendataan IMP dan sub IMP gitu ya. Ada K0 PPKBD dan sub PPKBD klasifikasi mandiri download dari SIGA. Nah, karena ini ada double kegiatan yang di bawah juga tentang IMP, jadi yang bagian ini, nah ini adalah K0-nya saja ya yang di download dan dilampirkan. Kemudian ini untuk laporan yang kedua-dua, laporan kegiatan pengembangan kompetensi dan inovasi kegiatan sekurang-kurangnya dilaksanakan oleh penyuluh KB Ahli Media yang setelah disampaikan Bu Imas tadi ya, jenis kegiatannya pengembangan kompetensi dan inovasi kegiatan sekurang-kurangnya dilaksanakan oleh penyuluh KB Ahli Media dengan rincian kegiatannya waktu pelaksanaan, sasaran, tempat kegiatan, hasil kegiatan, dan lampirannya adalah dokumen kegiatan pengembangan kompetensi dan inovasi kegiatan. Catatannya adalah ketentuan penyusunan dokumen dan pengembangan kompetensi dan inovasi ini sesuai dengan yang di PPT yang tadi, nanti bisa kita kirimkan materinya beserta form ini. Kemudian yang ke-23 adalah laporan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada TPK dalam pencatatan, pelaporan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada program percepatan penurunan stunting dengan volume kegiatan 1 laporan. Nah, ini pembinaan dan pendampingan TPK dalam pencatatan, pelaporan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Lampirannya dokumentasi kegiatan aja. Nah, ini bisa dokumentasi kegiatan saat berkegiatan dengan TPK, saat pembinaan TPK gitu ya, saat pemantauan TPK di lapangan. Kemudian yang ke-24 adalah laporan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualifikasi kader IMP menjadi kualifikasi berkembang dan mandiri ya. Nah, pembinaan dan peningkatan kualifikasi kader IMP menjadi kualifikasi mandiri untuk jenis kegiatannya, kemudian rinciannya waktu pelaksanaan, sasaran, tempat kegiatan, dan hasil kegiatan. Nah, lampirannya adalah R1 PPKBD SIGA dan SIGA dalam tahunan tabel 5A. Nah, R1 PPKBD-nya nanti bisa di-download dari SIGA, kemudian R1 tabel 5A-nya kalau kita lihat tabel 5A-nya di dalam tahunan ya Bapak Ibu nanti akan terlihat misalnya 6 kelurahan di saya masih ada yang dasar 1, kemudian yang berkembang 1, yang mandiri 4 gitu ya. Jangan lupa bisa ditambahkan juga kesimpulan ya di sini. Kesimpulan jumlahnya itu berapa yang berkembang, berapa yang mandiri gitu ya. Kemudian yang ke-25 adalah laporan kegiatan orang tua asuh yang terpapar informasi genting. Jenis kegiatannya adalah orang tua asuh yang terpapar informasi genting. Rincian kegiatannya masih sama, lampiran tambahannya adalah dokumentasi kegiatan. Nah, dokumentasi kegiatan ini dilampirkan saat kita sosialisasi tentang genting. Kemudian yang ke-26 adalah laporan kegiatan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Kampung KB pada website Kampung KB. Jenis kegiatannya pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Kampung KB di website Kampung KB. Lampirannya screenshot hasil inputan laporan di website Kampung KB. Nah, kalau yang hasil kegiatannya ini kita bisa login dulu ya, login di Kampung KB online-nya, nanti pilih menu intervensi, lalu di detail, nah itu kita kelihatan ya nama kegiatannya, jenis kategori. Ada 2 versi juga, kalau kita nggak mau, aduh nggak usah login deh gitu ya, caranya sama seperti tadi ya, jelajahi, cari nama Kampung KB, kemudian nanti di bagian intervensi diklik. Nah, itu biasanya ada gambarnya, muncul gambar kegiatannya juga ya, dokumentasi kegiatan. Tapi jadinya layarnya akan lebih cepat penuh karena apa itu ada fotonya seperti itu ya. Kemudian yang ke-27 adalah laporan kegiatan, pencatatan dan pelaporan rumah data kependudukan klasifikasi paripurna pada SIGA dan website rumah data kependudukan. Volume kegiatan 1 laporan, jenis kegiatannya adalah pencatatan dan pelaporan rumah data kependudukan klasifikasi paripurna pada SIGA dan website rumah data kependudukan. Nah, untuk rincian kegiatannya masih sama, kemudian lampirannya adalah K0 RDK
dari SIGA ya Bapak Ibu semuanya, dan screenshot profil dari website RDK dengan klasifikasi paripurna ya untuk madya ataupun yang di bawah madya bisa masih klasifikasi di lengkap atau mungkin masih yang di sederhana. Nah, ini kalau kita buka website RDK, nah, ini salah satu wilayah di kecamatan saya juga. Ini kalau kita buka RDK, nanti di sini tampilan pertama profilnya akan muncul seperti ini ya, piramida kependudukan, dan juga di pojok kanan atas akan muncul klasifikasinya. Ini klasifikasinya sudah paripurna seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-28, laporan kegiatan penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA. Jenis kegiatannya adalah penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA. Lampirannya adalah sertifikat NIB UPPKA yang telah diterbitkan. Nah, ini mohon dilampirkan sertifikat NIB-nya. Nah, ini mohon maaf tadi karena saya buru-buru pas nyari-nyari sertifikat NIB-nya belum ketemu ya. Tentu ini menjadi pengingat bersama ya, dulu mungkin zaman awal-awal nota dinas muncul ya, kalau Bapak Ibu masih ingat gitu ya, saat Pak Kapper mengeluarkan teguran gitu ya, NIB kurang satu aja ya, dulu udah masuk nota dinas ya namanya gitu ya, sampai keinget mungkin ya, mungkin beberapa teman-teman gitu ya pernah masuk nota dinas. Kemudian yang ke-29 adalah laporan kegiatan pelaksanaan mekanisme operasional di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Nah, jenis kegiatannya pelaksanaan MEKOP di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Ini sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita download dari lampiran R1 BP ya. Lampiran R1 Balai KB bagi yang punya balai. Tapi kalau yang tidak ada, menyesuaikan saja, yaitu pakai dokumentasi yang ada. Kemudian yang 30, laporan kegiatannya adalah pencatatan dan pelaporan yang KB pada aplikasi SIGA. Pencatatan dan pelaporan yang KB pada aplikasi SIGA dengan melampirkan SIGA yang KB laporan bulanan di tabel 1. Bapak Ibu, ini laporan bulanan. Nanti yang muncul adalah cakupan laporan tempat pelayanan KB di tabel 1 ini. Kemudian yang ke-31 adalah laporan kegiatan pencatatan dan pelaporan DALAP pada aplikasi SIGA, volume kegiatannya 12 laporan. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa download ya masing-masing di lampirannya SIGA DALAP bulanan BKB tabel 3A, BKR tabel 4A, dan BKL tabel 5A, sementara UPPKA di 6A, dan PIKR di 7A. Seperti itu. Dan kemudian selanjutnya yang terakhir 32, ini laporan kegiatan pengembangan potensi diri. Jenis kegiatan pengembangan potensi dirinya apa, waktu pelaksanaannya kapan, sasarannya siapa, tempat kegiatan di mana, hasil kegiatannya seperti apa, dan lampiran sertifikat pengembangan kompetensi. Seperti yang telah dijelaskan juga oleh Bu Imas ya tadi, beberapa pengembangan kompetensi, pelatihan, workshop, dan lain-lain. Paling tidak ada 20 JP ya, seperti kita mengikuti retreat, kemudian pengasuhan anak usia dini ya, pelatihan anak usia dini, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang telah saya sampaikan mengenai bukti dukung laporan kegiatan untuk SKP tahun 2025. Selanjutnya saya kembalikan ke MC agar kita bisa diskusi bersama ya, masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Terima kasih.